Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nur Rahim dengan NIM 2415100342. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal saya dari jurnal eh, karya Ida Nur Hasanah, SSM Home, dan Dian Aryani Arimbi, SSMA PhD. Dengan judul jurnal yaitu Sastra Wangi dan Perlawanan Kuasa Patriarki dalam Sastra Kontemporer Indonesia. Tujuan mereka untuk menulis penelitian ini adalah untuk mengungkap relasi kuasa tubuh dalam teks-teks novel para perempuan pengarang urban di Indonesia. Yaitu tujuannya ya dari jurnal ini dituliskan atau dari eh, artikel yang dituliskan, yaitu bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa tubuh dalam teks-teks novel para perempuan yang ada dalam pengarang-pengarang Indonesia, pengarang urban Indonesia. Masuk slide berikutnya, yaitu latar belakang munculnya karya seperti Saman tahun 1998 sebagai titik balik. Itu latar munculnya teks-teks seperti ini, yaitu dari munculnya karya seperti Saman, dimulai dari karya Saman. Kemudian dengan topik kebangkitan perempuan pengarang di era pasca Orde Baru. Kemudian masalah yang diangkat yaitu labelisasi sastra wangi dan stigma seksualitas dalam karya sastra perempuan. Baik, masuk ke berikutnya, yaitu latar sosial dan budaya. Urbanisasi dan migrasi budaya mempengaruhi gaya hidup dan ekspresi sastra. Kemudian munculnya tubuh perempuan sebagai wacana dalam sastra. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah transformasi sastra menjadi bagian dari ekspresi mental dan sosial pasca reformasi. Berikutnya ada definisi dan ciri sastrawangi. Sastrawangi itu adalah label yang diberikan label yang kontroversial diberikan, yaitu salah satunya dikenal dengan sastra selangkangan atau sastra syahwat. Nah, tujuannya sendiri itu ada membongkar norma patriarki dan penulisan maskulin. Kemudian ciri utamanya adalah wacana tubuh dan seksualitas. Jadi sastrawangi ini ciri utamanya, salah satu ciri dari sastrawangi adalah wacana tubuh atau membahas tentang tubuh atau seksualitas. Kemudian ciri berikutnya adalah penulisan perempuan urban, muda, dan berani. Itu ya. Kemudian masuk ke slide berikutnya, ada beberapa tokoh yang saya ambil tentang tokoh sastrawangi, yaitu Ayu Utami dalam karyanya yang lumayan terkenal yaitu Saman, yang banyak disebut-sebut sebagai salah satu tokoh karya sastrawangi. Kemudian ada Jernaan Masya Ayu, yaitu salah satu karyanya yang terkenal yaitu Mereka Bilang Saya Monyet. Itu salah satu tokoh dan karya-karya dari tokoh tersebut. Masuk ke slide berikutnya, yaitu teori dan pendekatan. Di sini ada 3 teori. Yang teori pertama itu menulis tubuh sebagai bentuk ekspresi perempuan. Dan yang kedua ada pembahasan subjektif perempuan di luar konstruksi patriarki. Kemudian ada teori yang ketiga, ada pendekatan yang ketiga, wacana dan kuasa tubuh dalam teks. Berikutnya ada representasi relasi kuasa tubuh. Yang pertama, perempuan sebagai subjek bukan objek. Yang kedua, deskonstruksi peran, gender, dan tabu seksualitas. Kemudian ada eksplorasi trauma, kekerasan, pembebasan seksual. Kemudian ada yang terakhir sebelum kesimpulan adalah kontribusi sosial sastrawangi, yaitu salah satunya adalah gerakan sosial perempuan dalam wacana seksualitas, mendorong perubahan sosial terkait hak perempuan dan tubuh. Dan kemudian ada pembaca laki-laki dipaksa untuk merefleksikan ulang relasi kuasa. Jadi kontribusi sosial sastrawangi ini salah satunya adalah mendorong perubahan sosial terkait hak-hak perempuan. Karena banyak sekali hak-hak perempuan yang itu banyak disepelekan, seperti banyak orang yang
memandang sesuatu dari perempuan itu. Semuanya berpikir dengan seksualitas, padahal perempuan itu punya hak atas tubuhnya sendiri gitu. Kemudian ada pembaca laki-laki dipaksa untuk merefleksikan ulang relasi kuasa gitu ya. Kemudian kesimpulannya, sastrawangi bukan sekedar seksualitas tapi perlawanan kultural. Kemudian adalah sastra perempuan ada adalah wacana tandingan terhadap dominasi patriarki. Kemudian ada perlu pembacaan yang lebih adil, bukan sekedar legalitas negatif. Tuh. Kemudian yang terakhir penutup, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya itu datang dari saya pribadi. Saya akhiri nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.